Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ya. Kita kembali lagi dengan berat hati ya. Kita melaksanakan PJJ di hari ini, hari Rabu, tanggal 16 Februari tahun 2022. Kita terpaksa PJJ kembali karena situasi yang ya kalian tahu sendiri lah ya sekarang seperti apa. Semoga kalian di rumah sehat selalu. Bapak harap kalian bisa semangat dalam menjalankan pembelajaran, baik itu PTM ataupun PJJ, dan Bapak harap kalian juga sehat selalu ya, dan selalu menjaga protokol kesehatan. Sebelum kita berdoa, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berdoa selesai. Nah, hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang bahasa Indonesia. Ini tema 6, materi terakhir ya. Sedikit kekurangan, sebenarnya sudah disampaikan, tapi Bapak sampaikan lagi supaya kalian lebih jelas. Nah, dalam tematik hari ini, Bapak akan membahas tentang bahasa Indonesia, yaitu tentang ringkasan dan membandingkan teks. Ya, kalau ringkasan, Bapak pikir kalian sudah mengenal ya, dan apa itu ringkasan. Tapi untuk lebih jelasnya, mari kita bahas kembali. Oke. Nah, apa itu ringkasan? Nah, ringkasan itu adalah intisari ya, dari sebuah bacaan. Ringkasan dapat berupa intisari dari sebuah buku, atau bab dalam buku, atau sebuah artikel. Ya, jadi ringkasan itu pada intinya kamu mengecilkan yang besar dalam sebuah teks. Dalam artian, jika teks itu panjang sekali, nah kalian bisa meringkas teks tersebut menjadi lebih sedikit, tetapi tidak mengurangi makna dan tidak mengurangi isi dari maksud yang akan disampaikan dalam suatu teks. Ringkasan dapat digunakan dalam meringkas buku, ya kan ya? Bisa meringkas juga bab dalam buku atau artikel, itu bisa kalian ringkas. Jika misalkan kalian berpikir bahwa teks tersebut terlalu panjang, seperti itu. Nah, yang selanjutnya, apa sih fungsinya? Nah, kita biasanya meringkas, kalau zaman Bapak dulu, zaman sekolah ya, meringkas itu adalah untuk membuat bacaan lebih mudah dipahami kalau misalkan mau ulangan. Jadi kan nggak mungkin nih ketika mau ujian atau mau ulangan kita harus ngapalin satu buku yang seabrek itu kan. Nah, akhirnya Bapak membuat ringkasan, biasanya ringkasannya di stabiloid gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh peringkas juga. Nah, jadi ringkasan dapat digunakan untuk memahami atau mengetahui sebuah bacaan lebih lanjut, supaya kalian lebih cepat mengerti lah, bahasa lebih mudahnya seperti itu. Nah, ringkasan juga dapat digunakan sebagai salah satu cara belajar, seperti yang tadi Bapak bilang. Ya, kan kita nggak mungkin membaca buku yang tebal misalkan gitu ya sebelum ujian, itu nggak mungkin. Nah, jadi kita ringkas untuk mempermudah kita belajar, seperti itu. Jadi kita cari intisarinya, kita garis bawahi atau bisa tulis ulang, lalu kita baca sebagai bahan atau cara belajar. Nah, lalu yang ketiga, ringkasan juga dapat digunakan dalam resensi buku. Apa itu resensi buku? Resensi adalah laporan membaca buku, seperti itu ya. Jadi di dalam resensi itu ada ringkasan ceritanya. Jadi buku ini menceritakan apa sih, seperti itu. Kalian bisa gunakan juga ringkasan dalam resensi buku. Tapi yang harus kalian ketahui, resensi dan ringkasan itu berbeda. Kalau resensi mah ada penilaiannya, siapa penulisnya, terus bagaimana jalan ceritanya, siapa tokoh-tokohnya, itu secara lengkapnya. Kalau ringkasan mah hanya ringkasan ceritanya saja. Jadi yang bisa diringkas dalam sebuah buku itu adalah ringkasan teks atau ceritanya. Oke. Nah, selanjutnya, apa itu ciri-ciri ringkasan? Ringkasan itu ada beberapa cirinya. Yang pertama, kerangka dasar tulisan awal masih jelas. Jadi ketika kalian meringkas itu, jangan cuma hanya memperpendek teks, ya, tapi isinya nggak jelas. Nah, jadi pada intinya ringkasan itu harus jelas tuh, ya, sama hampir seperti buku, ya, menjelaskan tentang apa, terus apa yang dibicarakan, seperti itu. Ya, jadi yang kedua, tujuannya itu untuk memangkas panjangnya gagasan yang dijelaskan dalam tulisan. Jadi kalau misalkan terlalu panjang nih gagasannya, kalian persingkat. Bagaimana cara menyingkatnya? Nah, nanti kita jelaskan, oke? Jadi intinya, ringkasan itu tidak meninggalkan urutan dasar tulisan awal. Jadi tidak menghilangkan
apa yang jadi inti dari sebuah tulisan tersebut. Ya, dan pada intinya yang keempat, membuat gagasan utama itu menjadi lebih ringkas. Lalu bisa menggunakan kalimat utama sebagai bahan untuk ringkasan. Kalian sudah diberikan materi tentang apa itu kalimat utama. Kalimat utama kan ada di awal atau di tengah atau di akhir seperti itu. Nah, untuk membuat ringkasan, kalian bisa menggunakan itu. Jadi misalkan jika kalian disuruh meringkas sebuah teks, nah kalian tulis aja kalimat utama dari setiap paragrafnya. Itu sudah menjadi sebuah ringkasan. Oke? Nah, setelah itu kalian bisa menulis dengan bahasa sendiri. Jadi ringkasan itu tidak harus bahasa buku, ya. Karena ringkasan itu kan fungsinya untuk lebih memahami kali pembaca, ya, pembaca untuk lebih memahami sebuah teks. Bisa kalian tulis dengan bahasa yang gampang dimengerti untuk kalian, ya. Jadi tidak usah bahasa buku yang kadang berbelit-belit seperti itu. Oke, materi yang kedua adalah membandingkan teks. Apa itu membandingkan teks? Membandingkan teks di sini digunakan untuk mencari persamaan atau perbedaan dalam dua buah atau lebih teks. Jadi biasanya ada 2 teks atau 3 teks nih. Nah, kalian disuruh mencari apa perbedaan atau apa persamaannya. Fungsinya buat apa sih, Pak? Nah, kita bagaimana dulu caranya katanya, ya. Intinya caranya yang pasti untuk membandingkan harus kita baca dengan sesama. Misalkan kalau ada 2 teks, kalian baca dua-duanya dulu. Oke, setelah itu bandingkan atau analisis apakah memiliki persamaan atau perbedaan. Biasanya dari judul ataupun dari kalimat utama sudah terlihat apa perbedaan dan persamaannya. Lalu hasilnya kalian bisa tuliskan dengan bahasa sendiri seperti itu. Itu caranya. Oke. Nah, kita langsung saja ke contoh. Misalkan carilah persamaan dan perbedaan dalam kedua teks berikut. Teks pertama, Bapak bacain ya. Teks pertama. Burung unta adalah burung besar bersayap yang tidak bisa terbang. Walaupun tidak bisa terbang, sayap burung yang berasal dari Afrika ini masih tetap berfungsi untuk menyeimbangkan tubuhnya ketika dia berlari. Oke, kalian tahu kan kalau burung unta kan larinya salah satu yang pelari tercepat, ya. Oh, ada film kartunnya tuh, ya, yang bip bip, nah itu ya, di Looney Tunes itu. Lalu kita lanjut ya. Bagi burung unta jantan, sayapnya berguna untuk mencari perhatian burung unta betina. Di dalam teks 2, kita baca teks 2 ya. Burung emu adalah burung terbesar kedua di dunia. Burung ini berasal dari Australia. Tinggi burung emu bisa mencapai 80 cm, kurang lebih seperti segini lah ya. Gede banget ya, tingginya itu ya, segini berarti ya. Dengan berat sekitar 45 sampai 55 km. 55 kg, sorry. Ya, itu berarti sama kalian juga mungkin masih berat burung emu ini ya. Bentuk tubuh yang besar membuat burung emu tidak bisa terbang. Panjang paruhnya bisa mencapai sekitar 15 cm. Kurang lebih segini panjang paruhnya ya. Segini nih. Bulu burung ini berwarna abu-abu berseling garis-garis coklat tua. Nah, dari kedua teks ini kalian bisa mencari persamaan dan perbedaannya. Oke? Ada yang sudah menemukan? Menurut kalian, apa persamaan dan perbedaan kedua teks tersebut? Kita bahas ya. Kita bahas persamaannya dulu. Nah, kalau kalian lihat ada garis-garis berwarna merah di sini ya, putus-putus. Nah, itu adalah yang membahas persamaannya. Yang pertama kita lihat, di teks pertama, burung unta adalah burung besar yang bersayap tidak bisa terbang. Berarti teks pertama burung yang tidak bisa terbang. Kita lihat di teks kedua, burung emu adalah burung terbesar kedua di dunia. Burung ini berasal dari Australia, ya kan? Nah, keduanya membahas burung. Nah, itu berarti persamaan yang pertama adalah membahas burung. Teks pertama dan teks kedua. Oke. Kita cari lagi persamaannya. Yang tadi ya, burung tidak bisa terbang. Nah, ini. Terus di teks kedua juga ada burung tidak bisa terbang yang di sini nih. Nah, di paragraf di garis yang ini ya. Nah, kesalahannya garis. Nah, ini garisnya. Titik-titik burung yang tidak bisa terbang. Lalu dua-duanya juga memiliki kesamaan, yakni termasuk burung atau jenis burung besar. Kayak burung unta ini kan termasuk burung terbesar di dunia. Lalu burung emu juga dia ada burung yang besar. Di sini ada tulisannya, ada keterangannya. Berat sekitar 45 sampai 55 kilo. Ini adalah persamaannya. Apakah kalian menemukan persamaan yang lain? Kalau ada, tulis di komen ya.
Oke, lalu kita cari perbedaannya. Ini ada titik-titik ya. Burung unta adalah burung besar bersayap tidak bisa terbang. Yang teks pertama dia membahas burung unta. Teks kedua, burung emu adalah burung terbesar kedua. Beda kan? Burung unta dan burung emu itu berbeda. Makanya bisa ditulis. Teks pertama membahas burung unta, teks kedua membahas burung emu. Lalu yang selanjutnya, teks pertama, burung unta berasal dari Afrika, sedangkan burung emu berasal dari Australia. Itu bisa kalian tulis sebagai perbedaan teks pertama dan teks kedua. Burung unta berasal dari Afrika, sedangkan burung emu dari Australia. Oke, apakah kalian menemukan perbedaan yang lain? Nah, kalian bisa komen di bawah ya. Nah, oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Sengaja Bapak ringkas materinya supaya tidak terlalu banyak ya, karena Bapak tahu kalian pasti kekurangan kuota ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa absen kalian bisa isi di kolom komentar. Oke, kalau misalkan kalian sudah menyaksikan video ini, lalu kalian laporkan rangkuman materi. Kalian catat materi awal dari awal sampai akhir. Silakan kalian ringkas. Oke, sebelum nanti akan ada tugas lain dari PJOK. Oke, terima kasih. Segitu saja dari Bapak, kurang dan lebihnya mohon maaf. Bapak harap kalian tetap sehat selalu, yang sakit semoga cepat sembuh. Oke, kita berjumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.